Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asqal hadis kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Amma ba'd. Ikhwan fillah, azani Allah wa yakum. Pada kesempatan malam hari ini kita alhamdulillah selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, memuji kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah Subhanahu wa taala lah yang layak untuk selalu dipuji dan disanjung. Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita karunia-Nya, kenikmatan-kenikmatannya yang banyak sekali, yang memang seharusnya bagi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala adalah kita bisa bermajelis ilmu as-syar'i, yang mudah-mudahan majelis ini majelis yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. Majelis yang kita berharap dengan majelis ini sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah majelis yang bisa menghapus dosa-dosa. Ikhwan fillah, azani Allah wa yakum. Melanjutkan kajian kita pada tafsir Al-Qur'an Al-Karim, masih pada surat Abasa, di mana kita masih membahas tentang kenikmatan-kenikmatan Allah Subhanahu wa taala pada surat Abasa, yang mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang Allah memberikan kepada kita kenikmatan hujan, yang dengan hujan itu kemudian tumbuh pepohonan, tumbuh buah-buahan dan seterusnya. Kemarin kita terhenti pada ayat Allah Subhanahu wa taala, yaitu ayat yang ke-29. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang wazaituna wa nahla, dan Allah berikan di bumi ini adanya buah zaitun dan wanahla, dan pohon korma. Kemudian Allah katakan wahada'iqahulba, dan Allah berikan kita, Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita di muka bumi ini hadaik, yaitu kebun-kebun, hulba yang lebat, wahada'iqahulba, dan kebun-kebun yang lebat, wa faqihatan wa abba, dan buah-buahan, wa abba, dan rumput-rumputan. Kita perhatikan pada ayat yang ke-25 sampai ayat yang ke-31 pada surat Abasa ini, itu adalah gambaran tentang Allah Subhanahu wa taala ternyata memberikan kepada kita ini sebuah nikmat yang banyak, di mana pada ayat yang ke-32 setelah Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang kami turunkan air dengan air yang banyak, kemudian kami belah bumi dengan belahan yang banyak, kemudian kami tumbuhkan beberapa biji-bijian dan seterusnya. Di akhir ayat ini atau pada ayat yang ke-32-nya Allah Subhanahu wa taala katakan mata'an lakum wa li'an'amikum.
Semuanya itu adalah mataan, kesenangan, kenikmatan, lakum buat kita semuanya, manusia. Wali an'amikum, dan juga itu semuanya adalah untuk binatang-binatang ternak kalian. Di sini kita perhatikan Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan bahwa tanaman-tanaman tadi, nikmat-nikmat tadi itu bukan Allah katakan wali haywanikum, untuk hewan-hewan kalian. Tapi bahasa dalam ayat ini adalah wali an'amikum, untuk kenikmatan itu untuk kalian, kita semuanya, dan untuk binatang ternak kalian. Allah tidak mengatakan hewan-hewan. Kenapa? Karena kalau hewan itu ada hewan yang memang tidak boleh kita makan. Tapi Allah hanya mengatakan wali an'amikum, binatang ternak kalian, binatang ternaknya kita. Karena semua binatang ternak adalah halal untuk kita. Binatang ternak itu semuanya halal untuk kita. Baik itu mungkin kambing, sapi, onta, kerbau, kemudian kuda, itu semuanya binatang-binatang ternak, dan itu semuanya adalah untuk kita, boleh kita memakannya. Kalau seandainya bahasa dalam ayat ini wali haywanikum, dan untuk hewan-hewan kalian, maka berarti semua hewan halal. Tapi Allah tidak mengatakan seperti itu. Tapi Allah hanya mengatakan semuanya itu adalah nikmat buat kita semuanya, dan nikmat buat binatang ternak. Sehingga bisa dipahami semua binatang ternak itu halal. Ayam, bebek, kemudian apa? Belengong. Khasnya Brebes kan belengong. Itu semuanya adalah halal buat kita semuanya. Kemudian ikhwan fillah azanillahu wa iyyakum, Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di dalam ayat ini bahwa ternyata buah-buahan tadi, kemudian hadaik, kebun-kebun dan seterusnya tadi, itu ternyata bisa dikonsumsi untuk manusia, bisa juga dikonsumsi untuk hewan. Ada hal yang hanya dikonsumsi oleh manusia saja, sehingga Allah mengatakan wafawakiha, wafakihata wa abba, wafakihatan, buah-buahan, itu berarti khusus untuk manusia. Wa abba, dan rumput-rumputan, itu adalah khusus untuk hewan. Nah, kita lihat dan kita hayati pada ayat ini, Allah mengatakannya mata allakum wali an'amikum. Semuanya itu adalah nikmat buat kita. Berarti secara logika Allah Subhanahu wa taala sudah menyiapkan kenikmatan-kenikmatan, dan sudah Allah Subhanahu wa taala siapkan rizki itu adalah untuk manusia. Maka logikanya kita ini, tujuan hidup kita di dunia bukan untuk mencari makanan, tapi tujuan hidup kita di dunia adalah satu, lil ibadah, yaitu untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ternyata makanan dan rizki itu sudah Allah Subhanahu wa taala siapkan. Allah mengatakan di ayat ini mata allakum wali an'amikum. Semuanya itu adalah kenikmatan buat kalian, buat kita semuanya. Maka kembali kepada apakah manusia diciptakan di dunia adalah untuk makan-makan? Tidak. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, menciptakan kita semuanya sebagaimana dalam ayatnya, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun.
tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali supaya mereka itu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak mengatakan saya ciptakan manusia dan jin untuk mencari makanan, tidak. Tapi Allah hanya mengatakan untuk ibadah. Dan ternyata kalau kita telusuri lagi, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan ibadah dan Allah pun siapkan nikmat itu bagi orang yang mau beribadah. Sehingga kita dapati banyak ayat-ayat yang menjelaskan tentang hubungan antara ibadah dengan rizki, hubungan antara sholat dengan rizki. Itu banyak sekali ayatnya. Contohnya Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Tauha ayat yang ke-132. Allah Subhanahu wa taala firman, wa'mur ahlaka bis-sholati wastabir 'alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquka wal 'aqibatu lil taqwa. Allah Subhanahu wa taala firman, wa'mur ahlaka bis-shalah, dan perintahkanlah keluargamu untuk sholat, wastabir 'alaiha, dan bersabarlah dalam menjalankan sholat. La nas'aluka rizqa, kata Allah, kami tidak meminta kepada engkau rizki. Nahnu narzuquka, justru kamilah yang akan memberikan rizki. Kita lihat ikhwan fillah azani Allah wa yakum. Allah Subhanahu wa taala menggabungkan antara sholat dengan rizki. Wastabir 'alaiha, dan bersabarlah dalam menjalankan sholat. Nah, la nas'aluka rizqa, kata Allah, kami tidak meminta rizki, justru kamilah yang memberikan rizki. Ini contoh bahwa ternyata kewajiban kita ini adalah ibadah, sehingga kita harus menyibukkan ibadah, bukan menyibukkan tentang makan dan minum. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah menyiapkan rizki kita. Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan makanan buat kita semuanya. Karena Allah mengatakan di ayat ini, mata'al lakum wa li'an'amikum. Semuanya itu adalah kenikmatan-kenikmatan buat kita. Sehingga ikhwan fillah azani Allah wa yakum, kesibukan kita kepada ibadah itu harus lebih dominan daripada kesibukan kita dalam mencari nafkah. Seyogyanya bagi kita ini adalah lebih menyibukkan dalam hal ibadah kepada Allah daripada menyibukkan dalam urusan makan dan minum. Kenapa? Karena menyibukkan ibadah adalah kebahagiaan dunia dan kebahagiaan di akhirat. Tapi seseorang menyibukkan urusan dunia, mungkin dia hanya akan mendapatkan kebahagiaan dunia saja. Di akhiratnya tidak akan mendapatkan apa-apa. Sehingga memang sih kita katakan semua orang pasti senang kekayaan. Itu maklum. Semua orang pasti senang dunia. Itu sesuatu yang maklum, wajar. Anak kecil saja kalau dikasih sesuatu, kemudian kita ambil barang yang dipegang oleh anak itu, anak kecil, pasti dia akan nangis, ya kan? Berarti fitrahnya anak itu cinta harta, itu sesuatu yang wajar. Allah pun mengatakan, wa tuhibbunal mala
hubban jamma, kata Allah. Wa tuhibbunal mala hubban jamma, dan kalian mencintai harta dengan kecintaan yang kuat. Jadi wajar seseorang itu cinta kepada harta, itu adalah wajar. Yang tidak wajar adalah apa? Ketika harta itu menjadikan dia lalai, tidak mau sholat. Menjadikan harta itu dia tidak mau sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang sangat-sangat tidak wajar. Ketika seseorang mencintai hartanya lebih daripada mencintai kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ikhwan fillah Allah wa yakum. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayat yang kita bahas, itu kata Allah, mata'al lakum wa li an'amikum. Tumbuh-tumbuhan tadi, makanan-makanan tadi, baik itu kormaknya, zaitunnya, anggurnya, kebunnya dan seterusnya, yang kata Allah mata'al lakum wa li an'amikum, adalah semua kenikmatan itu adalah untuk kita. Artinya apa? Allah sudah siapkan dan Allah ciptakan itu semuanya untuk kita. Maka kewajiban kita adalah apa? Bersyukur terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala tadi. Adanya anggur, adanya zaitun, adanya kebun dan buah-buahan, semuanya itu adalah yang harus kita syukuri. Maka kewajiban kita adalah bersyukur, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian tunduk taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena ternyata hilangnya buah-buahan, hilangnya kenikmatan, hilangnya kebun dan seterusnya tadi, itu pasti akan hilang ketika kapan? Ketika seseorang tidak mau bersyukur. Allah mengkaitkan antara tadi nikmat-nikmat tadi, baik itu zaitunnya, anggurnya dan seterusnya. Allah mengingatkan kepada kita dengan kalimat mata'al lakum. Itu semuanya nikmat buat kalian. Yang apa? Yang harus bagi kita itu untuk mensyukurinya. Kenapa? Fahmul mukhalafahnya, ketika seseorang tidak bersyukur, maka bisa jadi anggur tadi hilang, bisa jadi zaitunnya akan hilang, bisa jadi kebun-kebunnya pun akan hilang dan tidak akan tumbuh kekeringan yang ada. Sehingga Allah katakan seperti dalam firman-Nya, Allah berfirman apa? Wa daraballahu masalan qaryatan kanat aminatan mutmainnatan ya'tiha rizquha raghadan min kulli makanin fakafarat bi an'umillah fa'adaqahallahu libasal ju'i wal khaufi bima kanu yasnaun. Allah berfirman dalam ayatnya, wa daraballahu masalan, dan Allah Subhanahu wa taala memberikan sebuah perumpamaan. Qaryatan, yaitu sebuah kampung, sebuah negeri. Kanat aminatan mutmainnatan, di mana kampung tadi adalah kampung yang aminatan, aman, mutmainnatan, tenang. Ya'tiha rizquha raghadan, kata Allah, negeri tadi, kampung tadi, ya'tiha rizquha raghadan, rizkinya itu datang bertubi-tubi, terus menerus. Min kulli makanin, dari berbagai tempat, dari berbagai arah. Mangganya ada, duriannya ada, kemudian apa saja, min kulli makanin, padinya ada, jagungnya ada dan seterusnya. Tapi kata Allah,
fakafarati an'umillah. Ternyata kampung tadi, negeri tadi kafarati an'umillah, tidak bersyukur akan nikmat Allah Subhanahu wa taala. Kufur terhadap nikmat Allah, tidak bersyukur. Apa akibatnya? Kata Allah, fa'adaqahallahu libasal ju. Maka Allah timpakan padanya pakaian kelaparan, wal khaufi, dan pakaian ketakutan. Masya Allah. Bahasa dalam ayat ini pakaian kelaparan. Pakaian apa? Kelaparan. Gambaran tentang apa? Kelaparan yang sangat dahsyat. Karena digambarkan dengan pakaian. Sesuatu yang menempel pada badan kita. Wal khaufi, dan pakaian ketakutan. Sehingga di sini kita lihat, ikhwan fillah Allah wa yakum, balasan dari orang yang tidak bersyukur akan nikmat Allah, itu Allah katakan fa'adaqahallahu libasal ju. Allah timpakan pakaian kelaparan. Yang ada adalah kelaparan dan kelaparan naudzubillah, wal khauf, dan adanya rasa ketakutan yang berlebihan. Kemudian ikhwan fillah Allah wa yakum, karena memang bersyukur itu hakikatnya, orang yang bersyukur hakikatnya dia sedang mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Hakikatnya dia sedang mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Dan tauhid itu adalah asas yang paling penting bagi manusia. Setan menggoda manusia supaya apa? Supaya manusia itu tidak bersyukur. Allah katakan di dalam ayatnya, di mana Allah Subhanahu wa taala menceritakan kepada kita dalam ayatnya tentang ucapannya iblis, setan. Kata Allah tentang ucapannya setan, "Tsammalatiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wala tajidu aktsarahum syakirin." Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang ucapannya setan, di mana setan mengatakan kepada Allah, "Tsammalatiyannahum min baini aydihim." Kemudian pasti aku akan datangi manusia dari arah depan, kata setan. Wa min khalfihim, dan aku akan datangi manusia dari arah belakang. Wa an aymanihim, dan dari arah kanan. Wa an syama'ilihim, dan dari arah kiri mereka. Apa kata setan? Wala tajidu aktsarahum syakirin. Dan engkau akan dapati wahai Allah bahwa manusia kebanyakan tidak akan bersyukur kepada engkau. Jadi setan berusaha menggoda manusia adalah apa? Supaya manusia tidak bersyukur. Wala tajidu aktsarahum syakirin, kata setan. Dan engkau wahai Allah akan dapati manusia kebanyakan tidak bersyukur. Nyata apa tidak? Nyata apa tidak? Nyata. Dan itu realita. Setan akan menggoda manusia dari arah depan, dari arah belakang, dari arah samping kanan, samping kiri. Supaya apa? Manusia itu kebanyakan tidak bersyukur. Salah satu bentuk tidak syukur adalah apa? Tidak mau ibadah, tidak mau sholat. Dari sekian banyaknya kaum muslimin yang ada, antara yang sholat dengan yang tidak sholat, kira-kira banyakan mana? Banyakan mana Pak, Bu? Banyakan tidak sholat.
Maka nyata apa yang dikatakan oleh setan, dan setan cita-citanya tercapai. Manusia itu banyak yang tidak bersyukur. Yang ada adalah kebanyakan malah ngeluh. Kebanyakan apa? Ngeluh. Padahal antara nikmat Allah dengan ujian dari Allah Subhanahu wa taala itu adalah jelas banyak nikmat Allah daripada ujian Allah Subhanahu wa taala. Tuhan fillah Allah wa yakum. Dan kita tahu ketika kenikmatan itu tidak dibalas dengan syukur, maka yang ada adalah kenikmatan itu akan hilang barokahnya. Jadi kalau kenikmatan tidak dibalas dengan bersyukur kepada Allah, maka yang terjadi adalah kenikmatan tersebut akan hilang barokahnya. Kita lihat ikhwan fillah Allah wa yakum. Allah justru sangat senang ketika seseorang habis makan, habis minum memuji kepada Allah. Seseorang sesudah makan selesai dia mengatakan alhamdulillah. Maka Allah justru sangat senang. Logikanya kan Masya Allah. Allah yang ngasih makanan, tapi ketika manusia itu makan selesai dari apa yang telah Allah beri, kemudian dia bersyukur kepada Allah, mengucapkan alhamdulillah dari sesudah makannya, Allah pun ridho kepada orang tersebut. Masya Allah. Siapa sih orang yang pengen dapat keridhaan Allah? Ternyata salah satu cara untuk mendapatkan ridhonya Allah, salah satunya adalah apa? Kita kalau habis makan mengucapkan alhamdulillah, minimal alhamdulillah. Walaupun ada doa yang lain boleh, misalnya alhamdulillahilladzi at'amani wa razaqani dan seterusnya, itu pun boleh. Tapi minimalnya adalah kita mengucapkan alhamdulillah, bersyukur akan nikmat makanan yang kita makan. Kita lihat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadisnya, Nabi bersabda, "Innallaha la yaldo 'anil 'abdi ya'kulul aklata fayahmaduhu 'alaiha wa yasrabu surbata fayahmaduhu 'alaiha." Kata Allah, "Innallaha, sesungguhnya Allah, la yaldo, betul-betul Allah itu ridho. Allah betul-betul ridho kepada siapa? Anil abdi, kepada seorang hamba, ya'kulul aklata, dia makan sebuah makanan, fayahmaduhu 'alaiha, lalu dia memuji makanan yang telah dia makan. Wa yasrabu surbata, dan Allah pun memuji ridho kepada seorang hamba yang mana dia minum, fayahmaduhu 'alaiha, lalu dia bertahmid, mengucapkan alhamdulillah atas apa yang dia minum." Masya Allah. Allah ridho. Berarti kita akan mendapatkan keridhaan Allah dari makanan yang kita makan, kemudian kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Berarti Allah Subhanahu wa taala memang betul-betul sayang sama kita. Makanan dikasih, kemudian kita cukup mengatakan alhamdulillah saja, Allah pun ridho. Gambarannya gini, anak kecil kalau lagi susah makan, kemudian orang tuanya meminta anak itu makan, ya kan? Kita sebagai orang tua saja senang, ya kan? Anak itu makan. Maka Allah Subhanahu wa taala, walillahil masalul a'la, Allah memiliki perumpamaan yang tinggi. Artinya ketika seseorang makan kemudian dia memuji dari makanan yang Allah Subhanahu wa taala berikan, Allah pun ridho kepadanya.
Kemudian ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Ayat yang sedang kita bahas, mata'allakum wa li'an'amikum. Kata Allah, semuanya itu adalah mata'allakum, kenikmatan-kenikmatan buat kita semuanya. Wa li'an'amikum, dan buat binatang ternak buat kita. Artinya ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Tidak ada satupun makhluk di muka bumi ini kecuali Allah telah memberikan rizki kepada makhluk tadi. Baik itu cacing yang ada di bawah tanah, atau hewan yang ada di luar tanah, atau manusia, dan semuanya itu semuanya telah Allah tentukan rizkinya. Karena Allah mengatakan mata'allakum. Semuanya itu adalah nikmat buat kalian, buat kita semuanya. Berarti tidak ada satupun makhluk di muka bumi ini kecuali makhluk itu sudah diberi ketentuan rizkinya. Cecak makanannya apa? Cecak makanannya apa? Nyamuk. Ya kan? Logikanya nyamuk itu terbang, cecak itu nggak terbang. Tapi tetap cecak itu bisa makan nyamuk yang terbang. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam ayatnya di surat Hud ayat yang ke-6. Allah berfirman, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha." Kata Allah, "Wa ma min dabbatin," dan tidaklah binatang yang ada di muka bumi ini illa 'alallahi rizquha, kecuali Allah lah yang memberikan rizki kepadanya. Wa ya'lamu mustaqarraha wa mustauda'aha. Allah tahu binatang itu netep di mana, dan Allah pun tahu binatang itu nyimpen makanannya di mana. Kullum fi kitabim mubin. Semuanya itu sudah tertulis dalam kitab yang jelas, Lauhul Mahfuz. Jadi kita lihat ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Allah mengatakan tidak ada wa ma min dabbah, tidak ada dari binatang ini semuanya, semua yang ada di muka bumi ini illa 'alallahi rizquha, kecuali Allah lah yang memberikan rizki padanya. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala tahu tentang semut-semut yang kecil-kecil, dia bisa mengangkut makanan dan menyimpan makanannya. Allah Subhanahu wa taala berikan kekuatan semut yang kecil tapi bisa mengangkat makanan tersebut bebannya lebih besar daripada beban semut itu sendiri. Kan luar biasa. Sehingga ketika kita telusuri dan kita hayati, ternyata Allah Subhanahu wa taala itu sudah berikan memang kenikmatan-kenikmatan kepada makhluk-makhluknya. Contoh semut tadi, dia bisa ngangkat makanan yang ternyata makanan itu beratnya itu lebih bisa 2 kali lipat dan 3 kali lipat dari badannya dia. Pernah lihat apa tidak? Pernah kan? Semut bawa nasi, bawa makanan dan seterusnya. Yang mana kalau ditimbang itu bisa jadi makanannya itu lebih berat daripada badannya semut itu sendiri. Kemudian ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Kita lihat sesudah Allah Subhanahu wa taala mengatakan mata'allakum wa li'an'amikum, Allah katakan fa idza ja'atis sakhah, dan apabila datang sohoh, yaitu tiupan sangkakala. Kita lihat Allah Subhanahu wa taala
sesudah menjelaskan tentang bagaimana nikmat-nikmat Allah di dunia, kemudian Allah katakan fa'idza ja'atis shakhah, dan apabila datang yaitu sangkakala, tiupan sangkakala. Ini menunjukkan pada kita bahwa ternyata datangnya kiamat itu tiba-tiba. Karena Allah mengatakannya sesudah berbicara tentang kenikmatan, Allah berbicara faida, dan maka apabila datang sohoh, yaitu kiamat, yaitu tiupan sangkakala. Dan ayat ini kalau kita hayati kembali menunjukkan tentang bahwa kenikmatan dunia itu adalah kenikmatan yang simple, kenikmatan yang pendek. Sehingga setelah Allah berbicara tentang kenikmatan dunia, Allah langsung berbicara tentang faida ja'atis shakhah, apabila sangkakala, tiupan sangkakala itu tiba. Menunjukkan apa? Bahwa dunia adalah sesuatu yang pendek, sesuai dengan namanya. Dunia yaitu dari kata dana yadnu, yang artinya adalah mendekat, yang artinya adalah singkat, yang artinya adalah pendek. Karena memang waktu dunia itu adalah waktu yang singkat dan pendek. Kan seperti itu. Nabi saja mengatakan bu'istu wasa'atu kahataini. Kata Nabi, saya diutus dan antara dunia dan akhirat dan kiamat itu seperti ini. Jadi masa dunia dan masa akhirat, ketika Nabi mengatakan saya diutus, sedangkan wasa'atu kahataini, kiamat itu seperti ini. Jadi jaraknya itu jarak yang pendek. Maka dunia itu memang sesuai dengan namanya, yaitu apa? Dana yadnu, yang artinya adalah pendek atau singkat. Sering kita ulangi bahwa kita ini umurnya seseorang, umurnya umatnya Nabi itu kan pendek. Antara berapa? 60 sampai 70. Antara 60 sampai 70. Kata Nabi, a'maru ummati, umur umatku adalah antara 60 sampai 70. Sehingga memang sangat pendek sekali. Bahkan kita lihat Allah Subhanahu wa taala di dalam banyak ayat menjelaskan bahwa dunia itu ada, dunia diibaratkan oleh Allah seperti biji, yang biji itu kemudian tumbuh, dari tumbuh kemudian mengering, selesai. Kita lihat Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Kahfi itu menjelaskan bahwa dunia itu seperti biji. Di surat Al-Kahfi ayat yang ke-45. Insyaallah bisa dilihat sendiri di surat Al-Kahfi tadi. Wallahu taala alam. Silakan. Silakan. Kurang ada pertanyaan. Bebas. Ya. Ciri-ciri apa? Ya. Bagus, pertanyaan yang bagus. Ciri-ciri rizki yang barokah. Di antara ciri-ciri rizki yang barokah adalah sebagaimana kita ketahui bahwa barokah itu salah satu artinya adalah yang sedikit menjadi banyak. Nah, para ulama menjelaskan bahwa nikmat kita atau rizki yang kita terima itu adalah barokah. Kapan? Kalau kenikmatan tadi
membuat kita semakin taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Membuat kita semakin tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu berarti menunjukkan rizki yang kita terima itu adalah rizki yang barokah. Ketika kita punya motor, ternyata motor itu sangat bermanfaat untuk dakwah, sangat bermanfaat untuk menebarkan kebaikan, sangat bermanfaat untuk kegiatan ibadah dan seterusnya misalnya, maka berarti motor yang kita miliki itu adalah motor yang barokah. Ketika makanan yang kita makan membuat kita semakin kuat dan semangat ngajinya, nuntut ilmunya, ibadahnya, berarti makanan yang kita makan itu adalah barokah. Dan tentu ikhwan fillah asanallahu wa iyyakum, keberkahan tidak akan didapat serta-merta tiba-tiba saja. Kita pun harus mencari rizki itu supaya rizki itu barokah. Yaitu apa? Rizki itu akan barokah kalau rizki itu didapat dari yang halal. Kemudian rizki itu didapat dengan unsur ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah mengatakan walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna 'alaihim barakatim minas sama'i wal ardh. Kata Allah, walau anna ahlal qura, kalau seandainya suatu penduduk itu beriman dan bertakwa kepada Allah, maka akan kami bukakan keberkahan. Berarti kita pengen mencari harta itu barokah, yang sedikit bisa terasa banyak, ya kan? Yang sedikit tapi bermanfaat. Bagaimana? Tentu ada sebabnya, yaitu apa? Iman dan takwa kita itu dikokohkan. Seperti itu. Ya. Silakan. Ya. Ya, pertanyaan yang bagus juga, bahwa memang Allah Subhanahu wa taala telah menjamin rizki seseorang. Allah Subhanahu wa taala pun telah menentukan rizkinya tiap-tiap orang. Ada orang yang kaya, ada orang yang miskin. Nah, tentu semuanya itu pasti ada hikmahnya. Allah tidaklah menetapkan sesuatu kecuali pasti ada hikmah dan ada kebaikannya. Karena kalau seandainya semua manusia itu rata, kaya semua, itu justru menunjukkan tidak adilnya Allah Subhanahu wa taala. Kalau semua manusia itu kaya, maka justru akan menunjukkan ketidakadilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira orang kaya mau nggak betulin gendeng sendiri, betulin selokan sendiri? Kira-kira mau apa tidak? Mesti nyuruh, kan seperti itu. Nah, adanya Allah Subhanahu wa taala mampu untuk memberikan rizki seseorang dan rizki orang itu sesuai dengan kadar dan kecukupannya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, walau basatallahu rizqa li ibadihi labaghaw fil ardh. Kata Allah, kalau seandainya Allah langsung memberikan kekayaan kepada seseorang dengan kekayaan yang banyak langsung, labaghaw fil ardh. Kata Allah, bisa jadi manusia itu justru akan durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Walakin yunazziluhu biqadari ma yasha. Kata Allah, Allah akan turunkan sesuai dengan kebutuhannya, sesuai dengan hajatnya. Sehingga di sini Allah memberikan batasan
kekayaan seseorang dengan tahapan-tahapan itu adalah hikmah yang sangat terselubung dan kebaikan buat hamba tadi. Misal seseorang itu sebenarnya dia di dunia mendapatkan rizki oleh Allah itu 1 triliun misalnya. Selama dia di dunia itu Allah sudah catat dia mendapatkan rizki 1 triliun. Tapi Allah tidak berikan 1 triliun itu langsung kontan. Tapi Allah berikan tahap demi tahap. Kenapa? Di ayat tadi Allah katakan walau basatallahu rizqa, kalau Allah langsung berikan rizki labaghaw fil al, itu manusia itu justru akan durhaka. Sehingga Allah menetapkannya adanya ketetapan yang bertahap tadi. Dan gambaran tentang ayat tadi yang kita bahas tentang Allah Maha mampu memberikan kekayaan dan kepada seseorang dan seterusnya, maka seseorang pun harusnya adalah apa? Dia bersabar dari usaha yang dia lakukan. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah menjamin setiap orang. Maka kata para ulama, tanda seseorang itu mencuri itu tanda bahwa dia itu kurang percaya dengan rizki yang Allah telah tentukan. Seperti itu. Ya. Silakan ada lagi. Ya. Ya. Sebenarnya kalau kita hayati sendawa atau ya, itu tidak ada tuntutan atau tuntunan dari Nabi Muhammad SAW mengucapkan alhamdulillah itu sesudah sendawa. Kapanpun seseorang habis selesai makan, maka dia mengucapkan alhamdulillah. Justru tidak ada dalil sendawa habis sendawa alhamdulillah itu tidak ada. Sebagaimana tidak ada dalil seseorang nguap itu mengatakan Allah atau mengatakan astagfirullah atau mengatakan apa-apa saja, itu tidak pernah ada dalil dari Nabi Muhammad SAW. Sehingga Syekh Utsaimin dalam kitabnya, salah satunya kitab As-Sarhul Mumti' 'ala Zadil Mustaqni dan kitab beliau Saras Riyadhus Shalihin, itu beliau menyebutkan bahwa termasuk amalan bid'ah yang tidak ada tuntunan dari ajaran dari Nabi adalah mengucapkan sesuatu zikir kepada Allah, baik itu astagfirullah atau Allah atau apa saja sesudah nguap atau antum niki sendawa tadi. Itu tidak pernah ada tuntunan dari ajaran Nabi Muhammad SAW. Yang ada diam saja seperti itu. Sehingga mengucapkan alhamdulillah pun adalah sesudah kita minum atau sesudah kita makan, tidak nunggu sendawa. Kan tidak mesti orang habis makan sendawa seperti itu. Apa maning makannya secuil. Kalau bersin jelas ada anjurannya. Seseorang yang bersin dia mengucapkan alhamdulillah, yang mendengar mengucapkan yarhamukallah, yang bersin menjawab dengan balasan yang lebih besar lagi, yaitu yahdikumullah wa yuslihu balakum. Kalau bersin memang ada tuntunan ajaran dari Nabi. Tapi selain itu kayak miki nguap atau sendawa itu memang tidak ada hadisnya atau ayatnya. Sehingga Nabi hanya mengatakan kalau seseorang itu nguap, maka tahanlah mulutnya. Kalau terpaksa terbuka, maka kita tutup dengan tangan kita. Karena setan itu tertawa dan bangga kalau ada orang nguap kemudian mulutnya terbuka. Setan itu merasa bangga dan tertawa. Seperti itu. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Subhanaka wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.